Wonten sing mboten percaya corona lagi. Lek corona niku wonten. Angkat tangan mawon. Mungkin kula saged napa? Saged mengetahui lho, relawan penggerak enggak percaya ya enggak iso bergerak nanti melawan Covid-nya. Wonten ning mriki. Masih wonten medal wan pun sih. Ngeten. Kenapa? Karena meskipun kita mulai sejak awal, mulai kapan corona niku murah wonten niku? Sampeyan semerape mulai kapan? 3 bulan ya? 3 bulan yang lalu. Nah, karena dari sudut pandang kula selaku pelaku yang seringkali memberitakan, mulai kalau tidak salah Maret gitu. Maret. Awal-awal Maret itu kita semua, masih wartawan itu sebenarnya kena dampaknya. Saya memiliki memang mengelola sebuah perusahaan media enggak? Apa gak kena wartawane? Apa gak kena medianya? Kena. Dampaknya nggih sami. Nah, tetapi kemudian bagaimana kita ini, apakah marngoten sampean wah iku gaen-gaenane wong-wong Cina, gaenane wong-wong pemerintah golek duit dan sebagainya. Nah, ini yang harus kita luruskan kembali. Artinya meskipun itu jenengan hari ini nanti dumateng masyarakat lah di sini. Nanti paling enggak yang awal adalah kita ini 2 hal. Sajane dikongkon gawe masker ngene apa salah ya gitu. Cuman memang durung biasa jadi gak enak. Cuman itu aja. Karena kebiasaan ini kemudian males. Dan kalau ngomong kebal, panjenengan yang ada di desa ini paling kebal. Kenapa saya katakan begitu? Wes biasa. Jadi pertanyaan pertama tadi itu, corona itu penyakit apa sih? Enggak jelas. Kenapa kalimat itu kita sampaikan? Karena selama ini kita taunya kalau orang sakit itu kan loro. Itu. Jadi kan kita media juga begitu. Ketika ada penambahan jumlah ono kena lah gak percaya. Dan dari semua orang yang komentar kadang-kadang ke pemberitaan kita rata-rata itu memang tidak percaya. Ya wes gak percaya. Gak percaya lah ono iku wah iku gan-ganan semuanya. Tapi di hati kecilnya ya wedi. Di hati kecilnya sampean ya waduh ya apa ya. Nah, itu adalah hal yang mendasar yang harus semua nanti kalau teman-teman Bapak Ibu sekalian jadi relawan itu harus pas dulu. Bahwasanya hari ini kita tidak sedang menghadapi satu hal sing ora percaya mbek gak percaya. Tapi hari ini kita sudah dalam satu keadaan yang besar. Pak Anang, Pak Kompol Sugeng yang biasanya tiu-tiu debong-ebong yang dulu njogo dalan dan sebagainya sudah menjalankan tugasnya untuk kaitannya dengan keberadaan Covid ini. Lho wis koyo ngono. Akhirnya harus kembali ke panjenengan sendiri. Percaya dan tidak percaya, akhirnya kita harus menuruti apa yang sudah ada ini. Dikon weso bolak-balik mangane kapan? Wesal. Ya. Weso lawak dhewe bendina. Iki mang mari kora-kora ya mari weso. Iki mang mari teko masjid ya mari wudu. Sik dikongkon weso. Saya itu begini, ya mungkin ini juga, tapi ini tidak apatis, Pak. Kita tidak apatis, kita sama-sama karena memang media juga, ini kan perspektif media. Kalau ndakiknya teman-teman dari Stapa, waduh ndakik bahasan ini. Jadi yang dibicarakan adalah perspektif media dari sudut pendek media sendiri. Media ini juga meyakini bahwasanya corona itu ada, bahwasanya Covid ini sudah ada dan sudah menjadi pandemi. Pandemi ini kaitannya sudah menyebar secara global. Jadi sebuah penularan virus yang penyakitnya wis global. Wis gak nong Indonesia tok, wis gak nong Ngadimulyo tok, wis gak ono ning sebelah Ngulaan dan sebagainya. Tidak itu, tapi semua wilayah. Nah, karena dari kacamata ini maka media juga menganggap wong-wong kudu sadar gitu, bahwasanya ini ada. Tetapi kemudian ada hal di mana penyakit ini aneh gitu loh. Kenapa? Karena tidak dibiasa ada di wilayah kita. Lek wong loro itu yang greges, watuk-watuk, gak enak awak, mangan gak enak. Lah lek wong loro Covid, yang terkonfirmasi Covid, saya takon saya, mungkin di Panang juga tahu, mungkin Pak Sugeng juga tahu, mungkin teman-teman juga tahu.
sing ono di hotel, sing ono di SKB Pandaan, sing ono di BLK, iku mangane enak, ya seger. Ya, ini fakta yang harus nanti kita sepakat bahwasanya itu ada. Tapi ini yang paling penting adalah penyakit ini menular, Bapak Ibu. Cuman itu tok, wes. Oh, iki iso nular. Ya. Karena penyakit ini bisa menular, maka ini yang harus kita atasi. Dan ini sudah ada. Wong-wong sing ndek kono enak mangane. Guyu-guyu, ndelok TV, HP-an dan sebagainya wis kok biasa kok sampean ngene iki. Bahkan hari ini kata Pak Sugeng tadi, sampean moro gak enak opo terus direpit iso reaktif. Nah, ini kan masalah juga. Ini juga harus diatasi. Nanti penggerak harus paham secara utuh juga di bagian ini. Tadi sampean ini ya, saya misalnya. Saya ini belum pernah rapid memang. Ya, wartawan tapi tidak tahu rapid. Iya, orang tahu dia bahas ini. Ya sama loh, jenenge wong kan iku. Yang satu adalah orang itu punya rasa takut. Sampai lewat gak wedi, waduh, wal kedual ya. Sembarang dilakoni mana kan gitu. Ini harus ada rasa takut juga, meskipun titik itu sono. Iya, mulai kena dhewe. Nah, kan gitu, cukup gitu. Nah, kalau saya aja bisa jadi reaktif, katanya Pak Sugeng tadi gitu. Iso ya awak dhewe. Oh, iso. Bisa. Tetapi kemudian ada namanya hasil swab, engko ngenteni pirang-pirang dino. Jadi kayak iki mari ngene ono rapid ono Pak Anang nggawa rapid test. Ya apa perasaan sampean? Aduh, deg-deg. Loh, asline ono mari ngene sebentar lagi di situ. Lho mosok relawan penggerak gak direpit dhisik. Nah, ini bercanda. Boten. Insyaallah boten. Nah, kalau lho kok iso lah masih iya gak boleh ya. Masih iya gak apa-apa. Karena adalah orang yang pertama dia relawan itu harus sehat. Ya apa lek mlebu metu terus gak sehat? Ya kan gitu. Bahaya. Ya, mudah-mudahan kita berdoa semuanya ya. Saya ini paling paling tahu bagaimana gerak-gerik teman-teman di Polres, bagaimana gerak-gerik sosok Pak Anang di gugus tugas. Waduh, Pak Anang wis montang-manting bahasa saya. Mlebu metu ngurusi wong loro, nambah loro dan sebagainya. Ya, kita berdoa lah mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Ono wakil ketua gugus tugas iku ya loro kena Covid ya iso. Soalnya apa? Kakasen. Nanti kakasen melok mrono melok mrene. Akhirnya dhek sing kena gak ngerasa ya kan. Bisa gitu. Kakasen. Ya makanya di sini kita ada dua. Ya ojo akas-akas, ya ojo lambat-lambat. Saya pikir itu adalah penanganan dan itu adat Jawa kita gitu loh. Kenapa? Lek wong desa, Bapak Ibu, gawe masker, weso, ngono iku memang wis biasa kan, biasa dalam artian gitu. Mangan ngombe jamu, masak akeh bumbune. Indonesia waduh, wong kampung-kampung biasa, sudah biasa. Artinya begini nanti, saya membayangkan bahwasanya orang yang sebenarnya harusnya kebal Covid itu adalah yang ada di desa. Makanya konsep kampung tangguh, konsep-konsep yang sudah diadakan oleh pemerintah, apalagi kemudian keluarga berdaya yang oma-oma itu paling menguatkan daripada orang-orang yang ada di wilayah-wilayah perkotaan, yang ada di wilayah-wilayah yang tidak berhubungan langsung dengan jamu, weso kan ya susah kalau yang di situ. Golek toilet aja mangel ya. Kemana nang tempat-tempat itu kan susah. Kene banyu gledakan, miliwangan weso ya kan belum sudah ada. Ngombe jamu juga ada. Artinya ini juga jadi penguatan. Makanya ojo akas-akas, ya ojo lambat-lambat. Cuman itu adalah salah satu kunci. Iya, wah kasenemen aduh loro kabeh kan gitu. Ya itu harus memang ada satu hal yang seperti itu. Namanya kita tidak tahu Bapak Ibu, maksud saya dalam artian kita ini sakit atau tidak, ini satu hal yang paling ini harus menjadi penyadaran. Kenapa? Yang paling harus punya jenengan sadari adalah penyakit ini ada, iso nular, sing sehat kok sampean-sampean ini. Wah kayak Pak Sugianto yang Kapolsek Pandaan kok sehatnya kayak gini ya. Sehat Pak Sugianto kan gagah ya. Kompol sorry Pak Kompol Sugianto ya, ini juga ini sehat seperti ini, jadi secara imunitas kan kuat. Tapi kalau Pak Kapolsek ini misalnya reaktif ataupun misalnya kena,
Loh, cari Pak Dokter, saya sudah wawancara beberapa teman-teman dokter ID, Pak Anang, Pak Nijin. Jadi semua orang ini bisa punya potensi untuk terkena corona. Cuman karena reaktifnya itu tidak diketahui karena tidak ada proses rapid, maka sulit itu diketahui. Jadi sakmene iki iso kena corona, tapi berapa persennya gitu. Yang harus dilindungi adalah orang-orang yang komorbid ya Pak, nanang bahasa dokternya. Ya, yang lemah, yang punya penyakit penyerta. Sopo? Yo di omah sampean itu, ibu, bapak, mbah. Ya itu, cuman itu. Jadi sampean merasa nggak masker bukan untuk sampean, tapi untuk orang lain. Satu sisi memang untuk sampean, sampean wis ego, wis gak percaya. Ya tetep aja gak percaya gak apa-apa. Tapi oh iya, saya akan bapak. Cuman itu, saya akan mbah gitu. Karena yang punya itu penyakit penyerta itu yang paling riskan. Wong mati kena corona ono apa ndak? Hah? Bahasa ini loh ya, bahasa. Jadi sebenarnya ini, ketika saya sebagai wartawan nulis orang ini meninggal karena corona, itu juga masih belum saya pahami secara detail. Karena mungkin corona ini bisa nempel ke penyakit lainnya. Wongnya apa? Loro jantung. Kadang-kadang saya nggak percaya kan, rata-rata orang-orang itu akhirnya direbut. Apa itu lo marang tok loro kena flu, kena jantung dan sebagainya. Kok iso jare kena corona. Nah, itu sangkut pautnya dia bisa menempel ke penyakit penyerta dan bisa sakit. Jadi tidak ada secara langsung memang corona kena. Wong loro kita semua bisa kena tek corona terus mati. Dia juga tetap bahwasanya yang diinformasikan itu gak hoax, cuman harus butuh sedikit nalar untuk memahami konten dan isinya, bukan hoaxnya. Oh, gorowan itu gak kena corona, jari mati kena corona, protokol waya dikubur dan sebagainya, kudu ini dan sebagainya. Itu sudah jadi aturan, cuman itu saja. Ya, itu mungkin dari kacamata saya, mohon maaf kalau bahasanya agak menggebu-gebu karena rata-rata wong gak percaya aku ngilok-ngilok awake dhewe jadi penyebar berita bohong dan sebagainya ya lara nang ati saja ya. Wis dikandani, engkel dan sebagainya. Sampean kalau jadi relawan penggerak keluarga berdaya, siap-siap tukaran karo tonggo. Ya. Lho iya, kalau gak siap ya susah Pak anak iki ping pira bisa ndelok nang sak kabupaten ya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.